gotta get done. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Devitri dengan NIM 21042340 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan akuntabilitas dengan mata kuliah pengantar administrasi publik. Etika dan akuntabilitas. Yang pertama adalah pengertian etika. Apa itu etika? Etika merupakan apa yang benar, adil, atau baik tentang apa yang harus kita lakukan atau bagaimana melakukannya. Etika merupakan penemuan dan penerapan standar moral pada perilaku pejabat. Standar normatif, perilaku yang diturunkan dari tradisi filosofi, agama, masyarakat. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan. Selanjutnya adalah pengertian kode etik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang hanya tertulis. Terdapat 12 kode etik ASN yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya adalah lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tingkah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa politik sosial budaya dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Selanjutnya, yang kedua adalah dimensi modalitas. Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada para rakyat. Pada prinsipnya, ada 3 aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintahan atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. Yang kedua, memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan loyalitas hingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Yang ketiga, tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik, sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintahan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri, dan selanjutnya dipublikasikan.
Dimensi yang ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan, adapun maknanya secara luas, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik bagi seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, etika publik, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Selanjutnya adalah kebijakan publik dan etika publik. Menurut Max Weber, ketika administrator publik dihadapkan dengan permintaan oleh atasan politik, mereka yang tidak mereka setujui secara pribadi, administrator harus terlebih dahulu menghadapi atasannya dengan keberatan. Jika hal ini tidak mengakibatkan perubahan kebijakan, maka tidak hanya menjadi kewajiban, bahkan kehormatan administrator untuk bertindak sesuai dengan tuntutan atasannya. Kebijakan publik dibuat tujuannya adalah untuk masyarakat. Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan, karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan arahannya. Yang disebut unsur etika menempel di dalam diri kita sendiri, di dalam cara kita melihat apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, apakah sesuatu itu mengkhianati atau tidak mengkhianati. Kepentingan publik yang harus kita layani, apakah kita punya keyakinan kalau kita tidak sedang mengkhianati kebenaran. Baiklah, selanjutnya adalah akuntabilitas. Yang pertama, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas sebagai landasan etika. Bertanggung jawab kepada siapa? Tentunya kepada warga negara, hukum, konstitusi, keluarga, generasi masa depan, pengawasan politik, karyawan, rekan kerja, atasan organisasi, orang miskin, profesi, dan lain-lain. Konflik tanggung jawab mungkin terjadi dalam suatu situasi tertentu. Dilema etika muncul ketika administrator publik menghadapi situasi di mana tidak ada solusi yang jelas. Ada konflik tanggung jawab. Mereka membutuhkan kerangka kerja pengambilan keputusan yang akan membantu mereka untuk mengatasi dan menyelesaikan dilema etika. Kita membutuhkan bimbingan moral dari mana? Ya tentu saja dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan, paham nilai-nilai rezim, agama, filsafat, atau mempelajari tradisi filosofis. Intuitionisme, deontologi atau prinsip, utilitarianisme atau konsekuensialisme, dan selanjutnya teori kebijakan. Selanjutnya adalah jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi publik. Yang pertama yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan pengindaraan penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Yang kedua adalah akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan dengan cepat, responsif, dan murah biaya. Yang ketiga adalah akuntabilitas program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dan yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan baik
pusat maupun daerah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas dalam hal pengambilan suatu kebijakan ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan, sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan, serta terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Baiklah, yang terakhir adalah akuntabilitas dalam administrasi publik. Akuntabilitas finansial yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi terhadap pihak luar demi terwujudnya akuntabilitas publik. Maka lembaga-lembaga sektor publik diharuskan untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya pada pertanggungjawaban vertikal atau pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Laporan pertanggungjawaban tersebut adalah salah satu bentuk akuntabilitas dalam mewujudkan good governance. Secara umum, laporan pertanggungjawaban ini adalah dalam organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen dan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, yang berguna untuk memudahkan pertanggungjawaban masyarakat, menggunakan laporan pertanggungjawaban dari pemerintahan untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektifan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan membandingkan hasil program yang sedang berjalan dengan tahun yang sebelumnya. Sementara itu, lembaga legislatif dan eksekutif serta dewan pengawas menggunakan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran dan untuk saling mengawasi aktivitas, dana, dan posisi keuangan untuk menganalisa keseimbangan dana. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.